Kalau sudah membahas soal Toyota Corolla, selalu ada cerita yang menarik. Bisa jadi banyak orang di belahan dunia manapun mengenali sosok Toyota Corolla. Bersama Corolla, cash flow Toyota tampaknya selalu aman. Karena setiap generasi Toyota Corolla selalu laku di pasaran, termasuk Indonesia. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Toyota Corolla generasi kedua, lahir pertama kali tahun 1970. Toyota menunjuk Shiro Sasaki sebagai Chief Engineer. Ia diminta untuk menciptakan Corolla yang mampu diterima oleh selera dan kebutuhan banyak konsumen di Indonesia. Hal tersebut berhasil dibuktikan melalui sejumlah model, baik itu sedan, coupe, maupun station wagon. Penjualan Toyota Corolla generasi kedua ini benar-benar meroket, bahkan di Indonesia sekalipun. Penjualannya sangat tinggi tahun 1973, meskipun model ini berakhir tahun 1974 saja, tapi begitu banyak pengguna setianya. Karena dimensi bodinya yang ringkas, mesin yang bandel, dan tentunya ketersediaan spare part yang melimpah. Review Toyota Corolla generasi kedua ini akan dilanjutkan oleh paman-paman itu. Paman Didot, ahli sejarah kami. Silakan lanjutkan, Paman. Nah, ini di Motomobi Retro membahas Toyota Corolla itu kok jadi kebalik ya. Jadi awalnya Motomobi Retro yang mungkin edisi kedua itu bahasnya DX. Habis itu Corolla GL, habis itu Corolla SE barengan, lanjutin Corolla KE30. Makin lama makin tua. Nah, ini akhirnya dapetin KE20. Ini dia mobilnya. Ini jadi Toyota Corolla generasi kedua dan Toyota Corolla yang resmi dijual di Indonesia oleh Toyota Astra, ya ini KE20. Start tahun 70 diciptainnya, kemudian berakhir di tahun 74 yang sedan. Kalau yang station itu masih terus sampai tahun 77, 78 tapi nggak di Indonesia. Jadi Indonesia cuma kebagian yang versi sedan 4 pintu. Toyota generasi kedua itu ada beberapa varian bodi. Sedan 2 pintu, sedan 4 pintu, coupe 2 pintu, station wagon 2 pintu dengan station wagon 4 pintu. Yang resmi di Indonesia yang ini, yang sedan 4 pintu. Di Indonesia juga punya julukan Corolla KE20 ini. Nggak cuma bilang Corolla tahun 73, 74 karena ngetopnya di tahun itu. Tapi ada julukan juga Corolla Betawi. Kenapa Corolla Betawi? Karena dulu banyak banget Pak Haji Betawi yang pakai Corolla ginian. Mungkin pilihnya sedan yang simple, ya ini. Selain dijuluki Corolla Betawi, juga ada yang kasih julukan Corolla bungkuk. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu agak bongkok. Tapi kalau saya sendiri bilangnya Corolla Ateng. Kenapa? Karena ini. Bung Mamang. Tunggu dong Om. Pak Hamidi, ada mobil jalan sendiri. Ada orangnya. Secara fisik Corolla generasi kedua bentuk basicnya itu sama-sama aja, tapi perbedaannya itu terlihat di bagian depan biasanya. Jadi kalau yang tahun awal-awal lampunya itu ada kayak frame tersendiri, agak masuk gitu. Grillnya juga jeblos ke dalam. Kemudian di tahun 71-an, 72 beda lagi, grillnya kayak pagar gitu. Jadi yang awal itu waffle grill, kotak-kotak. Yang selanjutnya grillnya kayak pagar. Nah, 73 74 grillnya kayak gini nih, ada kayak hidungnya gitu. Dan di sini ada kayak aksen di sampingnya. Lampunya tetap size-nya sama aja. Bumper sama. Kemudian di bagian depan tuh ada hal yang unik, dan ini kalau mobilnya udah keroposan atau pernah accident tabrakan, ini males banget membalikinnya. Ini. Jadi bagian bawah depan tuh ada kayak jenggot tipis. Itu kalau udah keropos balikin susah banget, kecuali bisa dapetin panel ini. Oke. Kap mesin juga karena tiap tahun beda-beda ya, detail-detailnya juga pasti berbeda. Spion tanduk standar, bentuknya sama semua. Kemudian kalau lihat di samping, ini mobil velgnya tidak asli, udah upgrade karena velg aslinya kalau yang awal-awal ring 12, terus ada ring 13 mungkin, saya lupa. Tapi yang jelas tidak seperti ini, velgnya velg kaleng. Kemudian PCD-nya juga unik, 4x110. Nah ini udah di convert jadi
400 biar gampang ganti velg. Yang tahun-tahun awal rem depannya itu tromol, jadi 4-4-nya tromol. Nah, masuk tahun 73, 74, rem depannya sudah disc brake, tapi sisanya sama. Belakang juga tromol. Samping bentuk bodinya simple, nggak banyak aksen gimmick krom-kroman aneh-aneh, nggak ada. Bukan aneh ya, krom-kroman rame, sorry, bukan aneh. Jadi cuma handle pintu sama ya kecil-kecil aja, emblem, spion, bumper yang krom, sisanya simple aja. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan orang punya Corolla tahun 70-an sampai tahun 80-an deh. Itu pintu bagian bawah suka mulai keropos kalau dipakai harian atau nyuci nggak terlalu bersih, sering kena lumpur. Nah, ini juga udah mulai belendung-belendung nih. Ya, tapi ini yang tipikal. Dibilang penyakit bukan, tapi ya memang besi Toyota tahun 70-an ya mudah berkarat, terutama di jalur-jalur air ya. Ini kan di bawah sini air yang kejebak. Ini biasanya bagian bawah. Terus juga spakbor juga gampang karatan. Tapi yang ini masih rada utuh nih. Ini masih ada jalur ini. Ini masih ada nutnya, masih asli, nggak ketutup dempul atau dilas atau gimana. Ini masih asli. Ini juga susah nih ngedapetin ininya kalau misalnya udah pernah tabrakan atau keropos parah. Ini pintu bagian bawah deh pokoknya paling sering mulai belendung-belendung. Ini ada aksen ventilasi udara kanan kiri. Nah, aksennya kanan kiri, tapi sebenarnya yang kiri lebih spesial. Nanti ditunjukin. Bagian belakangnya kalau yang tahun 70 sampai 72 lampunya itu nggak memanjang gini, lebih kotak. 73, 74 lampunya memanjang dengan selalu ada reflektor kanan kiri. Jadi bukan sen, yang ujung-ujung pinggirnya itu bukan sen, tapi itu reflektor, sennya tetap di sini. Kalau yang tahun 70 sampai 72 karena lampunya kotak gitu aja, sennya jadi ikut warna merah. Jadi lampu mundurnya bagian putih di bawah, jadi sennya sama lampu rem barengan dalam satu bidang ya. Kalau ini kan terpisah nih, yang 73, 74. Kita lihat bagasinya harus pakai kunci. Sebentar. 5 minutes later. Segede apa sih bagasinya? Nggak gede-gede banget. Ya buat naruh tas-tas gitu aja sih. Koper 1, 2 sih udah ngepas banget ya. Nggak terlalu besar, cukupan aja. Mungkin saat itu juga orang nggak bawa barang banyak ya. Jadi ya cukup lah. Dan asiknya ini bukan bagian atas aja yang kebuka. Jadi buat keluar masuk barangnya mudah ya ini sampai bawah sini. Jadi plat nomornya ngikut ke panel bagasi. Nah, tadi saya bilang kanan kiri itu ada aksen kayak ventilasi gitu ya. Padahal yang sebelah kiri adalah tutup bensin. Tada. Jadi kalau yang kanan nggak ada apa-apanya, yang sebelah kiri buat nutup lubang pengisian bensin. Kenapa ada tulisan Deluxe di sini? Karena memang Corolla sejatinya Corolla generasi 2 itu ada beberapa trim. Yang pertama yang standar, kemudian Deluxe, kemudian High Deluxe, kemudian ada lagi SL kalau nggak salah. Ya ada SL. Jadi SL nggak cuma yang buat 2 pintu, tapi yang sedan 4 pintu juga ada. Dan yang paling tinggi grade-nya yaitu SR dan Levin tuh yang tinggi-tinggi, yang lebih performance oriented. Tapi kalau Indonesia cuma ada yang trim Deluxe aja. Yes, wah joknya masih asli bahannya nih semua. Wah, ya udah ngepas banget dah. Tapi memang zaman dulu ya mobil Jepang ukurannya ya segini ini. Yang medium ya, kelas menengah ya, nggak terlalu besar. Cukupan aja. Tapi ya duduknya ya nangkring deh. Ininya pendek, nggak ada headrest belakang. Ya udah, gini aja. Nggak terlalu rame interiornya, simple aja, kaca manual, nggak ada central lock. Buat nutup pintu juga pegangannya biasa. Oh, buat penumpang belakang itu dikasih asbak. Asbaknya di belakang punggung pengemudi, ini dia. Nih, yang sebelah kiri nggak ada. Dan kalau ini joknya masih asli, lihat yang di sini nih, masih ada grafiran, grafiran nih. Kayak motif batik apa, bukan batik sih, tapi ini motif khas banget nih, ada logo Corolla juga nih. Ini kalau joknya masih asli, ya ini. Kalau udah di retrim hilang males banget deh. Terus pengunci pintu bukan di sini, tapi di sebelahnya bukaan pintu nih. Tuh. Oh masih asli ya. Tapi rata-rata masih asli, jarang rusak lah. Ini cuma mekanisme aja. Udah, nggak ada armrest. Ini duduk berdua, kalau bertiga pasti ribet banget. Ya udah. Basic deh, pokoknya basic banget. Trimnya tuh basic banget. Kita coba duduk di depan. Nah, duduknya emang di bawah banget sih ya. Biar rada-rada sporty kali duduk di bawah. Tapi emang
semua tipe Corolla yang generasi 2 ya duduknya sama aja. Joknya juga mirip-mirip kok. Nah, ini aslinya setirnya bukan ini udah pakai Momo Porsche design. Aslinya ya setir kurus gitu, palang 2. Kemudian ini juga udah ganti gearboxnya, jadi posisinya aslinya tuh agak ke depan. Ini udah pakai 5 speed, gearbox 5 speed, jadi buat kemudahan masa kini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, nggak ada konsol, nggak ada apa-apa, simple banget dan aslinya nggak ada AC. Ini AC-nya tambahan nih. Ingat banget nih bentuknya kayak punya Kijang kotak, Kijang Super. Tapi nggak apa-apa, masuk bentuknya. Dan dashboardnya juga simple banget. Nah ini ditutupin kayaknya pecah tuh, bener kan? Emang nih mejanya Corolla kayak generasi 2 tuh gampang banget pecah kalau udah sering kejemur. Antara belah di tengah atau kanan kirinya ngangkat. Terus ini kalau udah jelek nih pecah-pecah semua nih, panel ini pecah-pecah semua. Tapi ini komplit masih standaran semua. Tapi oke sih. Dan ini kelihatan banget ya, basic banget dashboardnya. Bawahnya tuh sewarna body juga. Oke, kaca manual sama. Ini simple, nih lampu kabin mestinya ini udah burek, udah umurnya udah lama banget ya, mobil tahun 74 ya. Tapi masih oke sih. Simple, ini wiper, ini lampu, ini hazard, starter di sini, ini choke, ini buat bukaan kap mesin. Kita lihat apa yang dibalik kap mesin. Jadi Corolla KE20 yang dipasarkan di Indonesia itu mesinnya tipenya cuma satu aja, tipe 3K 1200 cc. Jadi 1166 dibuletin 1200 cc. Ini masih asli mesinnya. Ya, mesinnya masih asli tapi sudah di-upgrade. Seperti apa upgrade-nya? Ya ini. Mesin 3K ini aslinya horsepower-nya nggak gede-gede banget, sekitar 68, 69, pokoknya nggak nyampe 70 HP. Cukup aja buat dipakai hari-hari, bensinnya juga cukup efisien, perawatan juga mudah karena mesin K itu basicnya harus mudah dirawat. Dan mesin K ini sangat legendaris karena dipakai sampai tahun 2004 di Kijang kapsul terakhir, itu mesin K-nya masih ada. Mesin 7K ya. Nah ini mesin 3K. Selain di-upgrade pakai karburator 4 barrel, mobil ini juga sudah ganti pakai cam yang udah street performance, jadi cam 70. Nggak terlalu berjet-berjet, tapi dipakai harian masih enak. Selain itu, supaya bisa dipakai harian lebih nyaman lagi, radiatornya sudah dilengkapi kipas elektrik, jadi electric fan, nggak pakai kipas mechanical lagi. Terus kompresor AC-nya juga pakai yang ukurannya nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu membebani mesin. Pengapian juga di-upgrade, jadi coilnya juga pakai yang voltase lebih besar. Sisanya masih standar semua. Kabin mesinnya simple, mesinnya juga simple, jadi supaya ngerawatnya gampang. Remnya, meskipun depannya sudah disc brake, tapi belum ada booster, jadi remnya cukup menantang lah. Kalau nggak biasa, pasti rada kaget pas pertama kali ngerem. Butuh membiasakan diri aja, apalagi kalau mesinnya udah upgrade gini. Horsepower-nya gimana kalau udah pakai karburator 4 barrel gini? Ya naik, pasti naik, ada improvement berapa persen, tapi lebih lincah aja mesinnya, jadi lebih nggak kedodoran, apalagi kalau di tol. Terus sebenarnya mesin ini, selain mesin K ini, Corolla generasi 2 ini juga ditawarkan dengan mesin tipe T. Jadi ada mesin T, mesin 2T, 2TB, 2TG. Jadi yang T itu 1400, 2T 1600, 2TB 1600 double karburator, 2TG itu 1600 double karburator dengan cylinder head DOHC. Itu di Corolla Levin dan Sprinter Trueno. Oke, gimana rasa berkendaranya? Kita coba langsung bareng sama owner ya. Oke, ini kami udah bersama Om Yoga yang punya Corolla KE20. Ini sebenarnya kita udah minta sama Om Yoga lama banget loh ini. Om, ayo dong pengen review KE20 nya, ini baru kolakan sekarang di tahun 2026. Soalnya mobilnya dipakai harian, kadang diganti pakai gantian sama adek sama bokap juga ya. Jadi emang dipakai harian. Ini mobil meskipun mulus gini terawat, tapi ini dipakai harian, bukan garage queen. Om Yoga, ini waktu itu dapatnya udah berapa lama sih? Aduh, dapatnya udah lumayan lama ya. Ada 5 tahun lebih? Lebih dari 5 tahun. Oke. Ngebangunnya ya udah 5 tahun lalu. Nah, ngebangunnya udah 5 tahun lalu, berarti dapatnya juga pasti lebih dari 5 tahun lalu. Iya. Ini emang sengaja nyari apa datang sendiri mobilnya ceritanya?
sebenarnya nggak nyari sih, kebetulan aja ditawarin. Tawarin sama Ada di tukang buah deket bengkel lah. jadi jodohnya ini dicomblangin sama tukang buah dekat Iya. bengkel. Iya. Jadi Om Yoga ini orang tuanya punya bengkel Mercy ya, bengkel Iya. Mercedes nih di Pondok Panji. Nanti dekat rumahnya ada tukang buah nawarin ada Corolla. Iya. Oh. Pak, ada mobil tua nih Pak. Oh, gitu Tapi belum tahu. Tapi belum tahu ini Corolla apa gimana? Nah, mobil tua, coba bilang mobil tua tapi Oke. gitu. Terus Tapi bukan Mercy, dia bilang gitu. oke. Ya udah dilihat ternyata Corolla ini. Kondisinya Kondisinya sih, waktu dapat basicnya masih bagus ya. Maksudnya dasar bodi keseluruhannya ya. oke. Bukan mobil yang udah Udah hancur lebur ya istilahnya bukan mobil gado-gado juga, masih standaran lah ya. standaran lah. Oke. Jadi secara fisik secara fisik Nah, body ada yang dirapi-rapiin lagi, mesin apa gimana semuanya? kalau mesin kan pasti overhaul ya. Pasti Makanya karena udah body tanggung lah. body juga peremajaan dari karat-karat, ada beberapa bagian yang keropos. Oke. Ya, Tapi namanya umur. tapi basicnya komplit ya. Basicnya komplit, mobilnya Oke. utuh. Jadi nggak ada hilang-hilangan. Cuma Nah. paling ganti-ganti karet ganti lah ya. Pas Nah. lagi ngecat ganti semua dong. Ya, ada yang sebagian, nggak semuanya Nggak diganti. semuanya. Terus apa aja nih Om Yoga? Yang kan selain dirapihin pasti ada Nah. yang di upgrade lah. Ya, Di upgrade apa aja nih? ya di upgrade kayak karburator. Oke, pakai 4 barrel ya. Ya, Cam juga ganti. Cam ganti. Oke. Terus apa lagi? Yang AC udah dari dapat Nggak. apa masang sendiri lagi? AC masang. Oh, masang. Oke. Rem masih asli ya nih. Rem masih asli. Rem kita lihat remnya, remnya masih asli. Tapi ini emang ini yang tahun muda 73 74 rem depannya udah disc brake tapi belum ada booster. Iya, pakai booster. Oke, terus sama ini ya 5 speed. Iya, Gearboxnya pakai udah 5 speed. Pakai 5 speed nih. Jadi udah kekinian banget. Terus electric fan. Udah electric fan ya? Udah electric fan. Jadi makanya bisa dipakai harian karena satu udah electric fan, dua udah pakai AC, 3 5 speed. Jadi di tol nggak bakal kedodoran. Tapi Lumayan, nah. tapi di final gear gardan masih asli ya? Masih asli, masih bawah. Oke. Terus yang di upgrade lagi, oh ini ya velg ya? Velg pakai 15 ya. SL 19 ring 15. Jadi kalau aslinya kan 13 ya. 12 atau 13 lupa deh. Pokoknya kecil deh. Ada yang 12 ya? Ada yang 12 juga. Ada yang 12 kecil. Terus lagi dipakai nih, sering nggak nih? Toto ada, mobilnya dijual nggak? Gitu. Pernah kayak gitu nggak? Ada, ya suka gitu. Kadang-kadang ada juga yang kayak pasangan kakek nenek gitu yang lihat zaman dulu dia pada pakai ginian. Nostalgia. Gitu. Nostalgia. Pengen lagi. Tapi untungnya masih banyak orisinil, terutama interior ya. Interior nih bener-bener ya. Ini tinggal nih mejanya kalau dapat yang masih utuh bisa diganti. Gimana nih? Ini biasanya pecah di sini atau yang kanan kiri ngangkat ya? Iya, ya umur. Umur. Tapi ini panel ini utuh semua nih. Masih utuh. Terus jok juga, yang penting jok tuh. Jok mau dari trim udah nggak enak banget dilihat. Iya, kayak udah males aja. Malas sih, apalagi kita kan selalu di dalam gitu kan. Gitu. Terus sempat nemuin kendala nggak sih nyari-nyari partsnya waktu ngerapihin kan? Kalau body part kan kadang-kadang suka nyebelin tuh kalau ada yang hilang-hilangan. Iya. Ya, Kalau partsnya ya apa? Body gitu kan? kalau part body enggak ya, karena perintilan kebetulan utuh. Udah ya. komplit ya. Jadi nggak banyak terlalu apa namanya, nggak ribet lah nyari-nyari lagi. Ini juga kaki masih standar semua ya? kayaknya standar. Shock breaker juga. Iya. Shock breaker udah ganti atau gimana? Ya ada ini sedikit lah, modifikasi sedikit. Oke, biar lebih nyaman ya. Soalnya kan ini kan karena belakangnya kan per daun. Kalau misalnya tetap standar kan kadang suka kalau nggak ada penumpang mental-mental ya. Iya. Oke. Itu dia. Jadi terus ya namanya Corolla kayak 20 makin lama makin habis kan. Makin jarang yang dipakai harian itu udah makin jarang banget terutama di Jakarta ya. Mungkin kalau di daerah karena lalu lintasnya jauh lebih enak, nggak terlalu
terlalu stres mobilnya, jadi masih bisa pakai harian. Jadi kalau di Jakarta kayaknya udah makin susah deh KE 20 dipakai harian. Ya itu, tapi mobil itu ya ini basicnya Corolla itu mobilnya harus simple dirawat, mudah dirawat, menyenangkan dikendarai ya kan, terus harus lincah. Ini ukurannya nggak terlalu gede, coba bayangin sama apa ya, Corolla Altis yang sekarang ini jadi gede banget, ini mobil gede kecil banget. Padahal ya Corolla tuh harus ya itu simple, mudah dirawat, terus mobilnya lincah. Ada rasa sportinya dikit, tapi bukan mobil sport ya, jadi dia meskipun kondisi standar, mobil harus lincah. Jadi itu basicnya Corolla kayak gitu tuh. Terus juga ini istilahnya kan Corolla Betawi, dulu kan banyak Pak Haji Betawi ya. Pak Haji Betawi itu punya Corolla ginian, KI 20. Makanya mungkin disebut Corolla Betawi ya. Iya, makanya Corvette kan. Setelah yang Corvette baru Corvette, Corolla Veteran. Tapi yang ini hits banget sih. Dulu Pak Haji Betawi itu kalau nggak beli Kijang, beli Corolla ini kan. Karena itu udah dirawat, simple, bensinnya termasuk efisien. Udah kurang apa lagi juga paket ini deh, bukan paket hemat, paket komplit, combo komplit pokoknya udah semuanya. Tapi kalau body emang selera ya, kadang kan orang ada yang suka bodinya simple kecil gini, ada yang standaran. Di standaran aja deh udah enak, tinggal ganti velg. Jadi kayak 20 tuh cuma ganti velg udah gitu aja, nggak perlu macem-macem lagi. Warna standar gini oke nih, apple green ya nih. Apa sih ini apple green apa sih? Kayaknya tuh hampir semua Toyota tahun 70-an kayaknya warnanya banyak yang ya kan? Ini Corolla, Crown ya? Crown sama ini J40 ya, hardtop ya? Hardtop. Kijang juga ada Kijang. Oh iya, bener. Kijang buaya gitu juga ada yang warna kayak gini. Nah, pokoknya warnanya hits banget, yang hijau ini bener-bener familiar banget ya. Jadi nostalgic car di Indonesia salah satunya ya ini Corolla Betawi ini. Oke, thank you banget Om Yoga udah boleh nyobain mobilnya keliling-keliling. Semoga mobilnya awet tangan keluarganya Om Yoga biar makin apa ya, dilestarikan, sehat terus mobilnya. Siap, thank you Om. Sama-sama. Dah. Memang tidak semua orang menyukai bentuk bodi Toyota Corolla generasi kedua ini. Padahal apabila aspek bentuk bodinya sedikit dikesampingkan, mobil ini cukup menyenangkan untuk dikendarai. Asalkan postur fisik Anda tidak sebesar Paman Didot. Urusan merawat Toyota Corolla KE 20 ini sepertinya bukan masalah berat, khususnya di sektor mechanical, karena masih bisa menggunakan komponen lain dari Corolla dari generasi berikutnya, atau bahkan punya Toyota Kijang. Heran. Yang dulu sempat ngetop dan mudah ditemui, sekarang belum tentu masih sering terlihat di jalanan. Urusan mechanical memang terkenal kuat dan awet, tapi bodi Toyota Corolla KE 20 ini cukup rentan terserang karat dan kropos. Jadinya sudah banyak yang hilang dari peredaran, habis dimakan karat. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di belahan dunia lainnya juga sudah jarang ditemui. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi Ombi dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.